Dia lebih seringnya di pohon yang mana? Di antara 3 pohon ini, duren, mangga, semuanya. Jambu. Semuanya, karena Pindah-pindah. Karena kalau misalnya setiap ada di pohon duren kita lewat itu pasti ada, pasti itu nggak pernah enggak, pasti bunyi yang namanya kuntilanak itu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel tercinta kita, di channel RUU Ensing, di program spesial setiap malam Jumat, Horor nih. Oke sobat Runsing sekalian, di tengah-tengah studio kita udah hadir nih seorang bintang tamu yang sebelumnya udah nge-DM ke kita udah setin waktu, dia udah kirim draft ceritanya ke kita. Ini menarik. Karena apa? Latar ceritanya, kejadiannya, horornya itu di rumahnya sendiri loh, sobat Runsing sekalian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Halo Mbak, siapa namanya? Tiwi. Mbak Tiwi nih yang cantik nih ya, sobat Runsing sekalian. Mbak Tiwi mungkin boleh dikasih nih kisi-kisi ceritanya nih yang mau diceritain sama sobat Runsing. Oh boleh, jadi gini, ini kejadiannya masih di sekitar rumah sendiri ya gitu, bukan di rumah sendiri juga, di dekat jalan rumah. Jadi di sini untuk kalau setiap mau itu maghrib, mau itu nanti jam 2 atau jam 3 sampai jam 4 dini hari ya. Itu kan biasanya kalau kita nih kalau setiap maghrib nih, mau itu anak kecil siapapun pasti semuanya suruh masuk. Karena di situ kan kita ada pohon nih, ada pohon duren, ada pohon mangga, ada pohon jambu. Nah, itu gede-gede semua tuh. Pohonnya gede-gede. Dan itu adanya memang cuman di lapangan bulu tangkis yang memang terkenal di situ ya, horor gitulah. Serem. Nah, di situ setiap kita lewat, bukan aku aja nih Mas yang namanya merinding, untuk bulu-bulunya merinding, tapi setiap lewat itu pasti pada hari, nggak pernah enggak. Kan ada pohon duren tuh di agak-agak di sini. Terus kalau pohon jambu sama pohon mangga itu di lapangannya. Kalau di pohon durennya gede itu ada agak jauh dari yang namanya mangga sama duren. Kalau mangga sama jambu dia agak berbarangan, tapi di sini mangga, di sini jambu, di sini mangga, kalau duren di belakangnya. Di belakang. Oke, gitu. Tuh sobat Runsing sekalian, tahan dulu ceritanya. Oke, sobat Runsing sekalian, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita dari kru RUU Ensing ingin ngucapin banyak terima kasih kepada sobat Runsing sekalian yang selalu setia menonton uploadan video kita, yang selalu men-share, men-like, men-subscribe. Oke sobat Runsing sekalian, tanpa kita berpanjang lebar, mari kita dengar ceritanya. Silakan Mbak Tiwi. Ya, pokoknya di sini memang pohon-pohon itu dari dulunya sudah ada ya, dari bapak aku tinggal di situ, dari aku kecil, dari aku bayi itu memang udah ada pohon itu. Berarti memang udah lama lah di situ. Udah lama. Jadi itu memang terkenalnya pohon itu selalu ada, setiap lewat itu pasti selalu ada suara boleh disebutin atau hanya boleh. Si kuntilanak itu selalu ada, nggak pernah enggak. Jadi ketawanya ya kayak gitulah, tahulah suara kuntilanak itu kayak gimana ya. Nah kayak gitu. Dan itu bukan cuman yang di diri saya doang, tapi semua tetangga-tetangga selalu setiap lewat situ pasti denger. Mau itu maghrib, mau itu tadi jam 2, jam 3 sampai jam 4 kan di situ. Kalau misalnya ada orang yang ke pasar nih, ke pasar biasanya jam 2, 3, jam 4 kan. Nah sekitar kayak gitu. Nah itu pasti selalu ada. Kalau di situ biasanya kalau yang ke pasar itu di pohon mangganya, kalau enggak di pohon jambu yang gede. Suaranya itu? Itu selalu ada tuh. Makanya di situ bener-bener yang ya pokoknya kalau orang yang takut mah pasti udah ngibrit ya, udah lari. Tapi kalau yang memang udah tinggal di situ udah inilah ya, udah tahu memang ada di situ. Udah tahu, tapi walaupun udah tahu tetap aja ya. Adalah rasa takut ya. Ada rasa takut, makanya banyak yang setiap maghrib itu seluruh yang ada di situ selalu suruh masuk. Nggak pernah enggak. Anak kecil ya. Pokoknya setiap maghrib semuanya suruh masuk. Gitu. Berarti di 3 pohon ini ya. 3 pohon itu. Kalau boleh tahu, dia lebih seringnya di pohon yang mana? Di antara 3 pohon ini, duren, mangga, semuanya. Jambu. Semuanya, karena pindah-pindah. Karena kalau misalnya setiap ada di pohon duren kita lewat itu pasti ada, pasti itu nggak pernah enggak,
pasti bunyi yang namanya kuntilanak itu suaranya. Jahil Apalagi juga kalau berarti tadi ya. jam segitu ya, sekitar maghrib, dini hari sampai jam 4. Maghrib nih tiap orang mau sholat gitu. Setiap maghrib itu pasti Dia udah ada. bunyi. Dia bunyi. Udah kayak burung ya. Rajin banget bunyinya. Burung pun yang kalau misalnya setiap meninggal pasti kan ada tuh ya. Ya, burung kayak gitu. tituti. Nah itu nggak pernah enggak, itu pasti kalau misalnya ada yang meninggal itu juga pasti muter-muter di sekeliling rumah, nggak mungkin enggak. Dan pasti besoknya memang ada kabar, ada yang pasti yang meninggal. Itu ya burung kayak gitu. Oke, terus balik lagi ke cerita si Kunti yang di situ nih. Berarti boleh dibilang penduduk situ udah tahu dong kalau memang di pohon itu tuh istilahnya apa ya? Dia sering bersinggah di situ kan? Iya. Ada nggak sih sempat mungkin dari apa namanya warga di situ yang maaf nih sampai itu kan tadi cuma diketawain, sampai di kesurupan atau gimana, ada nggak? Pernah sih satu orang ada yang kesurupan tapi bisa maksudnya udah ada yang bisa nyembuhin juga kayak Nah gitu. itu kejadiannya kenapa tuh sampai bisa kena kesurupan itu? Ya karena dia bengong. Karena Bengong dia bengong. di areal situ? Enggak, padahal cuma di rumahnya doang. Dia kan emang orangnya suka bengong nih. Gak usah Laki-laki disebutin apa namanya, perempuan? ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu. Dia orangnya sering bengong. Jadi sering banget dimasukin tuh dia. Oh emang udah sering berarti jatuhnya. Yang sering. Dan di situ kan dulu pernah ada yang ngebaca nih kayak maksudnya yang udah bisa ngebaca orang pintar gitulah ya. Itu emang tikungan dari rumah saya tuh sampai deretan di Mean, saya nggak usah sebutin nama jalan aku deh. Pokoknya di daerah rumah aku di antara di 3 dan 4 itu, tikungan di gang aku 3 dan 4 itu memang katanya ruas buat dia lewat di situ. Oh jalurnya dia. Si Kunti ini lewat-lewat gitu. Katanya. Oh, dan si rumah ibu-ibu itu ada di jalur mereka? Ada di jalur saya, tapi dia rumahnya memang paling ujung dan belakangnya itu tempat sampah sama pohon gede juga. Ada lagi pohon gede di situ. Ada di situ. Dia tuh yang sering disurupan sering dia. Selalu. Yang si ibu-ibu ini. Iya, si ibu-ibu itu. Pas kesurupan itu si Kunti nih yang masukin atau yang lain? Kadang-kadang Kunti, kadang-kadang dia nangis sendiri kayak ya bayi kayak gitu-gitu deh. Beda-beda yang masuk-masukin. Nah kalau yang si Kunti ini gimana? Waktu masuk di dia gimana sih gelagatnya? Ya dia ketawa-tawa ya. Jadi semuanya pada bingung dong dia ngetawain siapa. Karena ketawanya kan keras banget semua tetangga. Jadi kayak iya, itu. Jadi semua tetangga pada ke situ dan baru dipanggilin yang baru bisa keluar itu. Ada cerita nggak sih kenapa si Kunti itu bisa ada di situ? Pernah sempat biasanya kan kalau kamu tinggal di situ pasti ada sempat dengar ceritanya kan? Katanya sih memang itu intinya penunggu situ sih. Penunggu di situ. Emang udah lama. Situ. Dan di situ juga ada di rumah yang tadi sering dimasukin. Nah di belakang rumah dia tuh memang ada pohon asem yang gede banget. Pohon asem? Pohon asem. Nah ada lagi berarti di situ atau beda? Enggak, sama atau beda? Beda lagi. Itu beda yang lagi. Di belakang rumahnya ibu itu yang sering kesurupan. Pohon asem yang ini ya? Gede juga. Gede, itu lebih gede dari duren, lebih gede dari jambu sama mangga. Pohonnya lebih gede banget. Sempat ngelihat atau tetangga ngelihat juga ada penampakan di situ atau ada fenomena yang ganjil di situ? Enggak sih, kalau dia memang mungkin karena sering kan kalau orang bengong itu pasti gampang banget dimasukinnya ya, karena dia orangnya suka bengong itu sih, jadi sering gampang dimasukin. Lebih seringnya di dia. Nggak, maksud saya kan tadi kamu bilang tuh di belakang rumahnya itu ada pohon asem. Pernah nggak dia atau orang lain lah ya yang ngelihat ada penampakan yang beda nih? Kalau tadi kan di sini si Kunti itu kan. Belum sih, kalau di pohon asem malah kalau ada penampakan itu yang di pohon jambunya. Lebih di jambunya. di tiga jambu pohon memang yang kecil, tadi tapi di situ banyak. Pohon jambunya itu. Oh banyak. Bukan cuma satu, bukan cuma satu, jadi bererot kayak letter L gitu. Emang sengaja ditanam atau gimana? Emang di situ itu numbuh sendiri? Enggak, memang sengaja ditanam sama yang punya. Namanya kan udah almarhum tuh. Almarhum memang punya pohon itu. Dia emang suka yang namanya tanaman gitu. Nah di situ tumbuhlah tuh dari yang pohon yang kecil-kecil. Kita kan main tuh kecil-kecil. Dulu masih bisa buat kayak gitu-gituan dah, manjat-manjat. Nah lama-lama tuh gede. Sekarang udah gede banget lah, gede banget itu ya. Kayak gitu sampai akar-akarnya tahu sendiri kan pohon jambu kayak begini, kayak gimana kayak gitu. Tapi jambunya bukan jambu, ada semua sih, jambu klutuk sama jambu air. Jambu air kan pohonnya agak gede tuh kan. Kalau jambu klutuk kan kecil. Klutuk kan kecil kan. Ada semua di situ. Dan yang lebih sering lagi memang diliatin di pohon jambunya itu, jambu air.
Tapi kalau kita lewat di pohon mangganya nih, kan kalau misalnya jambu air di situ diliatin, di pohon mangganya ini juga sama, sering banget kedengeran yang namanya tadi kuntilanak. Dan bukan pas, kan pernah nih saya sama bapak lagi pengen ke masjid nih jam 4 sore, 4 dini hari. Itu tuh bapak sama saya pernah diliatin, tapi di pohon mangganya ya. Oh, yang di pohon mangga nih? Bukan pohon mangga, pohon jambunya. Pohon jambunya. Berarti kamu lagi pas mau sholat subuh ya? Itu pernah. Dan itu dia ketawa yang kenceng banget. Terus emang ada kayak baju-baju putih kayak gitu. Kamu ngelihat juga dong berarti? Iya, aku ngelihat. Terus udah tuh dia, maksudnya begini gimana sih, kayak ada di belakang gitu, tapi cuman kelihatan rambut, punggung sama rambutnya dia. Munggungin kamu berarti sama bapak kamu tapi ya? Sambil ketawa. Nah, kalau di pohon mangganya itu yang diliatin bukan saya, tapi tetangga diliatin di pohon mangga itu. Itu pas kamu lewat mau ke masjid dia ketawain itu? Iya, diketawain. Bukan saya aja kalau diketawain mah, semua tetangga. Nah, maksudnya kan tadi kan dia nampak nih. Sekali-kalinya kamu pertama kali ngelihat berarti kan sama bapak kamu kan? Dia nampak. Terus pada saat dia sambil ketawa munggungin itu, bapak kamu sempat ngapain tuh pas dia ketawa itu? Atau kamu nanya nggak ke bapak itu? Kalau saya sih ketakutan langsung megang bapak kan, bapak itu suara apaan gitu kan. Tapi kalau misalnya bapak udah tenang aja, baca aja yang kamu bisa gitu. Ya udah, sama bapak suruh baca aja, ya udah, ya kalau bapak mah jalan biasa aja. Tapi kalau sayanya ketakutan. Bener-bener. Tapi bapak kamu ngeliat juga? Ngeliat juga, kan emang diliatin itu berdua. Gitu. Maksud saya pas bapak kamu juga ngeliat itu, bapak kamu nggak coba ngusir atau gimana nggak? Enggak. Bapak santai biasa aja. Bapak santai biasa aja. Nah, cerita tahu kamu sempet nanya nggak pas di rumah atau habis sholat subuh? Udah, akhirnya nanya. Tadi kenapa? Maksudnya bapak diem aja kayak gitu, malah suruh baca kayak gitu. Kata bapak kalau misalnya ada kayak begituan, kita nggak perlu takut. Intinya baca aja, kan ada ayat Allah, dia bakalan takut dengan yang namanya ayat-ayat Allah gitu sih. Bapak bilangnya gitu doang. Tapi kamu nanya, bapak lihat nggak gitu? Iya, lihat. Kamu nanya? Lihat. Dia bilang dilihat juga? Lihat juga. Makanya bapak nenangin, karena bapak lihat, nenangin anaknya biar nggak ketakutan gitu. Sampai pernah jahil nggak sih? Maksudnya kadang kan kayak gitu jahil ya, maksudnya bukan cuma diketawain nih, kalian lewat ada yang ditimpuk atau di pernah. Jadi kita misalnya lagi nongkrong nih kayak begini, tapi banyak itu pernah digituin, kalau enggak dia lewat sekelebetan. Tapi yang digituin tuh cuman saya doang, tapi teman-teman pas apaan tuh pada itu mah perasaan lu doang kali gitu malah. Yang dikelebatin kamu yang ngelihat gitu maksudnya, kelebatan itu ya? Kelebatannya tuh gede, bayangannya tuh gede, jadi putih. Kayak enggak, bayangannya gede kayak bener-bener ya kayak gondorwo gitu deh, pokoknya gede banget pas kelebatan itu. Sekelebatannya gitu. Tapi yang lain pada nggak percaya. Dan kejadiannya malam atau malam dini hari juga, jam 12 jam 1-an kita lagi pada ngobrol, dan itu bukan sekelebatannya itu bukan cuman sekali dua kali, tapi sering. Tapi yang digituin cuma saya doang, kadang lagi ngobrol. Yang ngelihat memang posisinya itu kamu atau yang lain memang nggak ngelihat atau gimana? Yang ngeliat aku doang, yang lainnya kamu doang. Tapi bener kalau misalkan di posisi kamu duduk itu sebetulnya teman kamu juga ngadepnya ke tempat yang kamu lihat gitu kan? Sama. Tapi dia nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Oke. Tapi ini sosoknya beda ya? Beda lagi. Maksudnya kan kalau tadi kan kamu ceritanya kan lebih banyaknya si Kunti ini kan. Tiba-tiba yang kelebatan ini malah yang beda. Si Gondorwo malah. Gitu ya? Beda. Tapi sampai dijailin nggak? Sampai akhirnya kalian bubar gitu? Iya, dijailin. Makanya tadi kan ada yang dilempar kayak gitu. Makanya karena baru ada kayak gitu dijailin, makanya pada bubar, pada ketakutan akhirnya. Karena kan tadinya omongannya nggak percaya. Ya cuma dilempar kayak gitu doang, tapi nggak tahu pakai apaan. Jadi kayak apaan tuh? Terus main lihat-lihatan. Enggak, bukan gue. Akhirnya pada kabur. Karena pada ketakutan. Tapi ya. Tadinya nggak percaya ya. Tapi ternyata makhluk itu memang ada. Gitu. Itu kalian lagi ngapain tuh di dekat areal si pohon itu? Di rumah kamu atau gimana? Enggak, itu di rumah teman. Di rumah teman itu memang ada inian juga, pohon jambu juga. Tapi pohon jambunya nggak segede yang biasanya dia ada Kunti tadi gitu. Memang ada juga di situ, dan areanya dia memang serem juga karena di yang
lapangan itu, lapangannya itu bukan lapangan bulu tangkis ya, tapi lapangan dia tanah, tapi isinya memang ini semua tanaman semua. Gitu. Jadi ada tanah kosong yang bener-bener kayak lapangan sepak bola gitu, tapi dia memang serem di situ. Gitu. Ada banyak pohon-pohon besarnya juga di situ. Terus ada di belakang rumahnya di situ memang ada kuburan. Oh, ada kuburan juga. Ada kuburan, tapi kuburan inian kayak keluarga atau keluarga. Kuburan gitu. Keluarga. Bukan maksudnya bukan pemakaman umum gitu. Bukan, kuburan keluarga kayak gitu. Sering juga ada kayak hal-hal yang ganjil juga di situ. Di kuburan itu kalau kita lewat, makanya di situ kan tadi dia bilang di jalanan kita kan ada yang baca tuh, di jalanan kita itu di 3 sama 4 itu memang udah jalanannya dia. Jalurnya dia setiap hari lewat gitu. Bisa dibilang jalurnya dia mau kemana aja bebas karena itu memang punyanya dia gitu istilahnya. Sudah gitu. ada di situ gitu. Pernah nggak sih dapet cerita itu emang udah lama banget, udah ada mereka di situ? Udah lama banget, udah dari lama dulu, banget ya? Udah dari dulu emang. Terus kalau kondisinya nih, kan kita kan itu kejadiannya waktu tahun berapa tuh kira-kira waktu itu? Sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an ya. Kalau sekarang kan udah 2022 nih, ya kan? Masih ada nggak sih pohon-pohon itu tuh sekarang? Kalau sekarang sih udah ditebang, tapi berarti kan ada mangga, duren, sama jambu kan? Sama asem. Yang ditebang tuh asem. Asem berarti kan di tetangga kamu yang di belakang tetangga rumah aku itu kan? yang suka kesurupan. Asem udah ditebang, terusnya si duren udah ditebang, sama jambu ditebang kecuali mangga. Mangga nggak ditebang nih, masih ada sampai sekarang, dan sampai sekarang dia pun horor. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang enggak cuma itu doang, dan itu 3-tiganya ditebangnya nggak gampang loh, yang apalagi yang asem ya, itu susah banget ditebangnya, sampai berapa orang gituin nggak bisa. Maksudnya mau ditebang nggak bisa ditebang, nggak bisanya tuh gini kan, kadang ada yang pakai gergaji mesin tuh. Iya, itu nggak bisa, kecuali nggak tembus. Akhirnya didatengin orang yang bisa, maksudnya dipindahin dulu tuh itunya baru bisa. Itu yang pohon asam ya. Gitu. Biasanya gini, setahu saya ya, yang nempatin asam itu yang kamu lihat gede. Oh gitu. Yang nempatin asam nih. Ya Allah, kok saya ngomong kayak begini kayak ada deh sakit nih. Udah berhenti aja kali ya, dadanya soalnya sakit banget nih. Astagfirullahaladzim, di kamar lu kali ya Caki. Nggak, jadi apa namanya? Berarti pas lagi mau ditebang itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Gergajinya nggak tembus. Kecuali bener-bener ada orang yang tadi, orang pintar yang bisa ngebacain, dia suruh pindah baru dia ini. Bukan di inian aja, di duren sama di jambu juga sama. Nggak bisa ditebang juga? Nggak bisa karena emang itu tempatnya dia. Dia nggak mau. Dan saya pernah seringkan, saya kadang berani kadang enggak ya. Itu setiap malam nih jam 12 jam 1 itu kan sering banget tuh dia ketawa di pohon jambu itu. Yang tadi saya lihat sama bapak saya. Nah saya liatin tuh, bener-bener saya liatin. Oh jadi kamu sekarang nih udah kalau pagi pas datang beraninya nih ceritanya gitu ya? Malah penasaran gitu ya? Malah penasaran. Pengen ngelihat. Iya, mana sih lu? Oh cuma suara doang kagak diiniin gitu. Padahal waktu itu sempet ngelihat ya? Iya, padahal waktu kecil dulu. Iya, takut. Tapi ya gitu. Penasaran. Kadang penasaran. Sampai di atap rumah aja kalau misalnya ada jam, itu emang selalu adanya jam 1, jam 2, jam 3. Gluduk. Gak tahu itu musang, gak tahu apa, gak ngerti. Saya mah langsung ke atas aja, saya liatin pakai senter handphone. Tapi selalu gak ada apa-apa. Sampai saya penasaran bangunin adik saya. Ayo cepetan, gue yang gituin senternya, lu yang masuk ke dalam ada apa. Tapi mah gak ada apa-apaan. Tapi kamu sempat naik ke atas sendiri? Ke atas sendiri. Sendiri, bener-bener sendiri karena penasaran. Tapi kan saya nggak bisa naik dari tangga ke atapnya situ genteng, agak susah kan naiknya. Makanya bangunin adik. Karena saking penasarannya. Itu kalau lagi timbul beraninya. Nah, lagi timbul beraninya. Kalau lagi timbul beraninya, kalau enggak. Oke. Nah, berarti kalau sekarang ini tinggal sih pohon mangga. Yang itu selalu ada. Yang 3 ini udah nggak ada nih. Nggak ada, udah nggak ada. Tapi sekarang yang di bekas pohon-pohon yang ditebangin ini sekarang jadi apa tuh? Jadi rumah. Dibangun rumah. Yang inian duren itu kan memang masih miliknya almarhum yang tadi mangga sama itu jadi satu. Dia kan komplek
dia kan inian apa namanya lapangan bulu tangkis itu masih keluarganya si dia. Tapi posisinya pohon durian itu di belakang. Nah, itu jadi dapur. Jadi dapur, tapi udah nggak terlalu serem nih karena udah jadi dapur. Nah, kalau pohon jambu itu jadi 3 kontrakan. Depan nih berarti. Posisi paling depan. 3 kontrakan. Udah jadi udah nggak terlalu serem kayak dulu. Udah agak terang lah ya. Udah agak terang, udah banyak tapi perumahan. Di mangganya itu lampunya selalu mati. Padahal kan kita ada tuh lampu yang tahu kan lampu jalan. Lampu jalan yang penerangan itu selalu mati, nggak pernah enggak. Jadi kan biasanya kan sore tuh biasanya kan pas mau menjelang maghrib bisa tuh lampunya nyala kan, otomatis dia kan biasanya kan. Nah itu putus mulu tuh gimana? Putus terus, jadi setiap dipasang baru putus mulu. Jadi dia tuh kayak nggak mau dipasang lampu itu. Tapi sampai sekarang putus nih berarti? Tapi tetap dipasang, soalnya kan di situ memang penerangan jalan. Penerangan jalan dan memang agak serem kan gitu. Jadi selalu dipasang terus, tapi tetap aja dianya yang namanya kayak gitu kan nggak mau ya terang-terang. Makanya dia selalu mati sendiri kayak gitu. Dan dia selalu adanya tadi setiap maghrib sama dini hari. Itu pasti. Makanya orang yang lewat situ itu selalu diliatin kalau nggak ada suaranya. Diliatin? Sempat ada yang diliatin? Iya, tetangga-tetangga itu sering ada yang diliatin juga sama suara. Tapi kalau aku ya kalau lagi beraninya ya, kadang kan penasaran nih sama orang yang udah diliatin. Kalau saya kan baru di pohon jambu aja, di mangganya belum ya. Kadang penasaran. Jadi saya mah jalan biasa aja, terus ya itu yang tadi saya bilang, nantangin sampai saya ngeliatin semua pohonnya. Mana sih yang katanya ada gitu. Tapi nanti mah kalau takut, makanya saya juga bingung nih. Maksudnya di diri saya kadang takut, kadang kagak, kadang malah nantangin. Oke, menarik juga. Berarti memang disisain satu pohon yang untuk dia tinggalin lah, bahasanya gitu ya. Iya. Karena bingung juga, takutnya nanti kalau dihabisi semua dia mau tinggal di mana. Betul nggak sih? Oh iya, bisa jadi. Iya kan? Nanti takutnya malah masuk ke dalam rumah warga, malah lebih repot. Bisa jadi. Iya nggak? Tapi di bekas yang kita kan ngomong dulu dia sempat tinggal lama tuh di pohon-pohon yang ada sebelum ditebang itu kan. Kan tadi kamu bilang jadi kontrakan. Pernah dapat cerita nggak sih dari si orang kontrakan itu ngalamin diganggu sama si Kunti ini? Kalau pertama-tama iya, tapi lama-lama sih enggak, karena kan memang di rumah itu pasti diselamatin ya gitu. Jadi pernah juga ya awal-awal tapi ada yang kontrak diganggu. Tapi lama-lama, dan itu gonta-ganti terus nih yang kontrakan. Tapi nggak kuat lama, tapi baru yang durasi berapa lama tuh biasanya orang tinggal di situ? Sebulan, 2 bulan? Cuma 6 bulan gitu. Tapi kalau yang lainnya sampai sekarang udah stop dia doang. Dia aja nih udah lama lah, bertahun-tahun gitu ya. Udah kalau sekarang. Abang kalau pernah dengar cerita yang kontrak yang awal-awal diapain digangguinnya? Ya pokoknya intinya selalu ada aja yang diliatin di situ gitu, karena kan di dalam rumah itu. Karena kan di belakangnya itu yang kontrakan tadi inian jadi dapurnya. Yang pohon duren kan. Kalau depannya kan tadi si jambu nih. Depannya itu yang dikontrakan itu jambu semua. Itu jambu semua kayak gitu. Jadi ada aja, mau itu diliatin mau suara, pasti kan yang namanya orang tinggal di situ yang namanya digangguin pasti nggak bakalan betah dong. Kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih. Terus ya udah itu doang. Itu aja. Berarti kalau bisa dibilang ya bekas rumahnya mungkin dulu waktu pas ditebang kan mohon pasti dipindah paksa kan? Iya. Bener gak sih? Bener. Kalau kita ngomong sukarela, pada saat awal ditebang aja dia nggak bisa ditebang kan? Tadi kamu bilang kan? Berarti kan dipindah paksa nih gitu kan? Dipindahin ke satu tempat nih si pohon mangga itu ya. Berarti sampai sekarang masih ada ya pohon mangganya ya? Masih. Kalau Mas mau nyobain ngerasain kan boleh. Maksudnya boleh. Apalagi pas dini hari. Jadi penasaran sih. Jadi nanti mungkin saya ajak kru RUU Ensing juga nih buat sobat Runsing nih. Boleh. Main ke tempatnya Mbak Tiwi, kita lihat live langsung si pohon mangga itu, seru juga tuh ya. Iya. Nanti kita hubungin kru Runsing yang lain, kita ajak ke sana. Oke. Terima kasih banyak nih Mbak Tiwi udah mampir ke studio kita berbagi cerita. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih pesan-pesannya dari hal yang pernah dialamin selama ini kan lingkungan rumah sendiri kan, kejadiannya nih horor juga nih sobat. Gimana? Ada yang mau disampaikan silakan. Kalau dari aku sendiri sih memang dulunya memang penakut atau pengecut ya intinya. Kalau ada kayak gitu-gituan pasti takut.
Tapi saran dari Bapak tadi kan, kalau ada kayak gituan itu nggak perlu takut. Intinya bacain aja, mau itu ayat kursi, Al-Fatihah atau apa, nanti dia juga akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau kayak gitu tuh, kalau kita semakin takut, kita akan disamperin terus sama dia. Gitu sih. Terus gitu ya? Tapi kalau misalnya kita berani, insya Allah dianya akan hilang. Gitu. Ya tadi tuh pas kamu lagi datang beraninya, kamu cari-cari malah nggak ada kan? Benar. Iya, Dan kan? sekarang yang tadi saya bilang, Mas, ada kan? Sekarang ada. Tuh, saya makin sakit loh. Oke, sobat Rizky sekalian, itu tadi tuh ceritanya Mbak Tiwi. Ya, jadi kalian nggak perlu takut sama gitu-gituan. Mereka ada di sekitar kita tuh, mereka ada karena kita ini hidup berdampingan. Walaupun misalkan kita diganggu, ya pertebal aja lah keyakinan kita. Kalian boleh berzikir dalam hati ataupun membaca surat-surat yang kalian hafal. Intinya nggak usah takut gitu kan. Makin kalian takut, ingat tadi kata pesan yang Mbak Tiwi, makin kalian takut kalian makin akan sering diganggu. Tapi ketika kalian berani, tadi tuh Mbak Tiwi coba cari malah nggak berani nampakin gitu kan. Oke, sobat Rizky sekalian, terima kasih banyak atas support kalian semua. Semoga kita bisa selalu menampilkan video-video yang dapat kalian nikmatin. Dan jangan lupa setiap uploadan video kita, kalian bisa share, kalian bisa komen di bawah sini. Kalian juga bisa nanti nge-DM admin kita untuk bisa set waktu datang ke sini, berbagi cerita kalian di sini untuk bisa kita tayangkan di channel kesayangan kalian, di channel RUU&Sing. Dan jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya setiap uploadan video kita muncul di beranda kalian. Kami pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di malam Jumat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.